Ya, tolong bantu kami juga Polres ini. Kalau yang sering ketemu anak-anak yang suka ngambilin handphone media kita, media punya semuanya agak medan supaya teman saya sebagai kamera menjarakan orang taruh di dalam jalan gampang aja itu. Sajam. Oh, sajamnya mana? Ini coba tangan sajamnya. Paci ternyata paci. Ini ya. Gimana di amplas? Lampu. Lampu. Nah, ya, taruh. Coba ini. Oke segitu pas. Pernyataan dan keputusan untuk pembentukan Satgas anti premanisme ya di tingkat nasional, maka kami di tingkat satuan wilayah Polrestabes Medan juga mengadakan gerakan yang sama, semangat yang sama dan rencana aksi yang sama. Dan hari ini kita melaksanakan operasi anti premanisme di wilayah hukum Polrestabes Medan yang dilakukan oleh seluruh polsek jajaran dan Satreskrim Polrestabes Medan. Premanisme di sini adalah termasuk di dalamnya bibit-bibit kearoganan, bibit-bibit mengekspresikan rasa marah berlebihan yang kemudian viral dan menjadi keresahan masyarakat juga. Penampilan-penampilan mereka di ruang publik yang menampilkan kearoganan tadi tidak jarang juga yang kemudian mengancam dengan menggunakan senjata tajam. Bahkan tadi rekan-rekan lihat sendiri ada yang membawa senjata tajam yang mungkin juga belum pernah rekan-rekan lihat. Ya. Ini yang dibuat oleh mereka yang kemudian tentu menjadi persoalan di ruang publik. Dan ada 71 orang yang kita lakukan pembinaan yang berada di sebelah kanan. Itu yang saya juga sudah ngobrol dengan mereka. Mereka adalah para petugas parkir yang kebanyakan mengutip lebih dari tarif parkirnya. Dan ini juga menjadi keresahan di ruang publik. Maka ini saya sampaikan di hadapan mereka sebagai sebuah peringatan dan pembinaan bahwa kita menciptakan ruang yang aman dan nyaman untuk masyarakat yang berada di ruang publik. Kemudian yang di belakang saya ada 9 tahanan yang kita lakukan penahanan, 9 orang kita lakukan penahanan adalah mereka yang terlibat dalam konteks premanisme sampai dengan melakukan tindak pidana yang dapat dikonstruksikan dengan KUHP. Ada yang pengancaman, ada yang membawa senjata tajam, ada yang sampai melakukan pencurian handphone di toko atau konter handphone. Nah, peristiwa-peristiwa ini tentu mengganggu perekonomian, mengganggu rasa kenyamanan untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, yang mengganggu konter handphone. Orang konter handphone juga merasa resah. Takut kena kakinya. Orang yang melintas di jalan dengan dikutip lebih juga pasti akan menimbulkan keresahan atau ketidaknyamanan. Maka ini menjadi perhatian kita untuk menindaklanjuti sesuai dengan perintah dari Bapak Kapolda untuk melakukan operasi premanisme. Kemudian rekan-rekan terhadap 9 orang yang ditahan pasti akan dilakukan penyidikan lebih lanjut dan tentu menjadi bagian dari sistem peradilan pidana. Sementara yang 71 orang kita lakukan pembinaan dan mereka juga punya hak untuk melakukan aktivitas sehari-harinya dengan cara yang lebih baik, ya, yang tidak mengganggu dan tidak meresahkan masyarakat. Saya rasa itu. Pak, kegiatan ini termasuk dalam opus pekat atau gimana? Bukan, operasi khusus kewilayahan anti premanisme.
Pak, ini kan Memang target nasional itu adalah premanisme yang kemudian berafiliasi dengan ormas yang kemudian mengganggu investasi besar, investasi ya. Iya. Nah, di Medan ini kita juga membuka, kalau ada yang seperti itu tolong laporan kami dan kami akan lakukan tindakan tegas. dalam tempo Tapi berapa- sampai saat ini belum ada laporan dan saya berharap tidak terjadi ya, tidak terjadi. pengungkapan ini dalam tempo berapa hari atau 1 hari ini yang ini ya, operasi hari ini. Kalau ini berkisar kemarin 3 hari dengan hari ini. Ya, Pak, terkait preman ini kan selalu berkaitan dengan ormas tertentu, Pak. Ada nggak kira-kira nanti kalau premannya ini merupakan anggota ormas, gimana nih Pak tindakan kita terhadap ormas-ormas ini, Pak? ya tadi sudah saya sampaikan Pak, yang berafiliasi dengan ormas yang kemudian sampai mengganggu investasi, ya ini tentu menjadi penegasan. Kita akan melakukan penegakan hukum secara tegas. Tapi kalau oknum anggota ya kan dengan kualifikasi premanismenya yang seperti apa itu kasuistik sifatnya. tugas parkir yang bertindak seperti preman, mereka ini tukang parkir ilegal atau legal gitu. Ada parkir yang ilegal, ada yang coba angkat tangan yang punya mandat parkir, ada. Nah, sebagian tidak. Selesai legal. Ya, kita nanti dengan stakeholder pasti kita akan komunikasikan dan nanti kita juga akan melakukan gelar pasukan apel bersama untuk membangun semangat yang sama, kemudian membicarakan formatnya untuk operasi ke depan. Oke? Terima kasih ya. Baik, selamat sore. Yang di mana? Ini lupa gue. Udah kemarin ini waktu di konferensi pers di sana. Muncul lagi deh. Dalam sunyi. Terus? Wansam itu. Dia kabur gitu aja, diambil cup lari dah. Itu beda. Berapa sehari? Pak, TKP yang mana nih, Pak? Coba bilang, saya mencuri handphone di Oh, Karya. Medan Barat ya? Dari Medan Barat ada juga. Dan sama pacarnya juga ada. Hah? Sama pacarnya. Bukan yang dua pasarnya itu PBU. SPBU bang, ada lagi bang. Sendiri. ngapain? Apa ngapain? Terus? Terus? Ancaman pakai apa ngancamnya? Mana yang mana? Lupa. Hah? Gimana ngomongnya? Enggak, ngomongnya gimana? Pas ngancam ngomongnya. Saya nggak ngancam Pak, cuma mau ya ngancam kan ya bapak Nah, terus? itu aja Pak, dari itu dah saya Kocet. saya cabut Pas pisaunya di mana bapaknya? di tas Pak, Kenapa bapak bawa pisau? karena semalam itu saya harus dipastikan nggak Pak, bisa sudah ada ya. Mana ada mangga buat termasuk anak? Mangga siapa yang di situ? Nggak ada Pak, Gimana coba ulangi? Gimana caranya? ya kabur masuk ke rumah saya. Nah itu Ini gimana coba? Ya saya catat motor ya Pak. Saya catat motor. Gimana lagi? Saya bilang saya catat motor. Cakatnya Pak, kontol saya bilang. Saya bilang. Saya udah minta maaf Pak. Udah damai. Ya masalah bulan spesial juga tapi udah damai. Ya saya salah Pak.